Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami berada di tengah-tengah para jamaah Masjid Al-Ikhlas Amiruddin. Kami memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa hadir bertemu dengan panjenengan semuanya. Doa-doa kami mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas Amiruddin ini dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, Allah berikan panjang umur bil barakah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah, dan mudah-mudahan kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh para pecinta Masjid Al-Ikhlas Amiruddin dan seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, para muadzinnya, para takmirnya, para imamnya, dan seluruh para jamaah yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami mudah-mudahan panjenengan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita dengan istighfar dan taubat, dan seluruh amal yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita dihindarkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang saya baca tadi suratnya 31, namanya surat Luqman, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk
dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa bahagianya kalau kita ini sebagai umat Islam dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ahlul Quran, menjadi familinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Bahkan kalau kita ini ingin bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bacalah Al-Quran. Jadi sekali lagi, di surat Ali Imran ayat 102 ada namanya haqqo tuqatih. Jadi membaca kita supaya kita mendapatkan keutamaan harus didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Baqarah ayat 121 Allah sebutkan haqqo tilawati, yaitu bacalah Al-Quran dengan membaca yang sesungguh-sungguhnya, baik itu dibaca, baik itu dihafal, baik itu dilihat maknanya, baik itu diamalkan isi kandungannya, dan bahkan Al-Quran itu harus kita dakwahkan. Dan di surat 22 namanya surat Al-Haji ayat 78 Allah sebutkan haqqo jihadi. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah umatku yang utama adalah membaca Al-Quran. Dengan membaca itu panjenengan akan tahu sebagai apa kita ini hidup di dunia. Jawabnya adalah kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca kita tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini. Al-Quran menjawab, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas, dengan mukhlis, maka panjenengan akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan Al-Quran, bacaan kita yang sungguh-sungguh tadi, kita akan tahu fungsi hidup kita adalah sebagai hamba Allah dan sebagai pemimpin yang terbaik di muka bumi ini. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu panjenengan ingat-ingat 17 Ramadan Al-Quran diturunkan agar kita senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Dan juga kita harus ingat 17 rakaat, yaitu sholat
Jenengan lihat nanti di Al-Quran surat 17, itu namanya surat Al-Isra. Betapa mulianya membaca Al-Quran, kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu sholatnya yang khusyuk, sholatnya yang daim, sholatnya yang yuhafidun. Semuanya itu karena kita berinteraksi dekat dengan Al-Quran. Dan jangan lupa 17 Agustus Allah memberikan kemerdekaan kepada kita. Oleh karena itu, mari panjenengan belajar bertafakuh fiddin, memperdalam Al-Quran ini supaya mendapatkan keutamaan dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar. Oleh karena itu 114 surat, 6.236 ayat yang isinya tentang A sinti, tentang A akidah, S syariah, I ibadah, M muamalah, kisah, dan berbagai macam ilmu bersumber dari Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, menyampaikan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Para santri, para siswa-siswi, kaum muslimin, kaum muslimat yang mau belajar Al-Quran, mereka adalah makhluk-makhluk yang terbaik yang ada di muka bumi. Dan juga para guru-gurunya juga termasuk insan-insan yang terbaik di muka bumi. Oleh karena itu, berbahagialah senantiasa bertadarus Al-Quran. Dari surat ke-1 Al-Fatihah sampai surat 114 An-Nas, khatam ulang lagi, dan mudah-mudahan sebagai tanda bahwa panjenengan mendapatkan keutamaan Al-Quran, panjenengan semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Islam, dan semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.